Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati sahibul hajah Ustaz Pak Wahyu, dan yang kami hormati Ketua DKM Musola Nurul Iman Ustaz Nur Jamil, dan yang kami paling cinta dan sayangi di hadapan kami Bapak RT. Cuma ngadepnya ke sana, baru kami kangen sama RT. Lama Ustaz. Kita doakan beliau Pak RT ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kepemimpinannya perumahan ini aman sentosa. Warganya hidup bahagia, rukun berumah tangga, rukun bersama tetangga. Insyaallah di kepemimpinan beliau ini bukan pemilihan kan? Bukan. Ya, cuma kita sayang sama RT. Dan juga yang kami hormati segenap para asatid, para ustaz, para hajah, para hujjaj, para sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Semoga panjenengan malam hari ini dari rangkaian kegiatan ibadah dari awal sampai hari ini luar biasa. Dari mulai pembacaan tawassul, pembacaan surah Yasin, pembacaan tahlil, pembacaan Maulidun Nabi, dan kajian tafsir Jalalain. Ini luar biasa. Semoga hadirnya panjenengan malam hari ini Allah ridai, Allah berkahi. Amin. Sudah capek Pak? Sudah capek? Pengen cepat pulang? Cepat pulang. Jenengan ya bisa langsung makan. Saya selesai doa langsung megang mic lagi. Tenang, tapi saya tidak mau menggerutu. Silakan, itu ngebul-ngebul dikirain saya bukan ahli Tuhan. Sama. Jadi pengen ngelihat PRT begini, jadi pengen ngelihat saya. Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita baca tafsir Jalalain. Ya, harapan kita adalah kita itu nanti Pak, selain mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang akan kita kaji ini. Kebetulan ini ada kaitannya dengan pembacaan yang kita baca tadi di dalam tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Adapun surah Al-Baqarah, bagi yang ingin mengikuti silakan buka panjenengan surah Al-Baqarah. Ayat pertama di kitab Yasin tadi semuanya itu ada. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kan ada. Tadi kita baca setelah Fatihah kita baca Madaniyah, surah Madaniyah. Di dalam Al-Quran itu Pak ada dua surah. Ada penamaan surah. Ada penamaan surah itu. Ada yang disebut dengan Makkiyah, ada yang disebut dengan Madaniyah. Apa yang disebut dengan Makkiyah? Yang disebut dengan Makkiyah biasanya tuh kan, kalau di atas itu kan biasanya di pojok kanan, atau ada yang sebelah kiri Makkiyah, Madaniyah. Kalau Makkiyah itu surah ayat yang turun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi dimanapun turunnya ayat itu,
tapi belum Rasulullah hijrah itu disebut dengan Makkiyah. Kalau ayat itu turun setelah Rasulullah hijrah, walaupun surah itu turun di Mekkah, tetap disebut dengan Madaniyah. Dan surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Mi'atani wa sittun aw sab'un wa zamanuna ayatan. 206 atau 200 dan 6 dan 7 atau 80 ayatnya. Jadi ayat daripada surah Al-Baqarah ini ada yang mengatakan 286, ada yang mengatakan 287 jumlah surahnya. Jumlah ayatnya. Jumlah ayat. Di dalam Al-Quran itu Pak, ada 6.666 ayat. Ada berapa Pak? Pokoknya 6666. Jangan dibalik ya. Jangan sampai 69. 666 6.666. Itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zaid. Ada berapa juz dalam Al-Quran? Ada 30. Ada berapa surah dalam Al-Quran? Ada 114, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, jumlah ayatnya adalah berapa? 6.666 ayat. Isinya apa saja yang 6.666 ayat itu? 1.000 tentang larangan. Jadi 1.000 itu membahas larangan Pak. Jangan zina, jangan main judi. Ya, itu tentang larangan. 1.000 tentang jangan main slot, yang berjudi maksudnya. Jangan main slot yang ya kalau cuma slotnya iseng-iseng capek di rumahnya, koinnya gratis. Tapi kalau sudah koinnya gratis, masukin chip transfer, ini sudah tidak boleh. Kalau sumpahnya ada Ustaz tetangga, tidak apa-apa. Maksudnya jangan pernah putus harapan kepada Allah untuk selalu bertaubat. Nggak bisa hari ini, besok nggak bisa, besok lagi nggak bisa, lagi sebulan lagi nggak bisa, setahun lagi. Yang khawatir kan belum nyampe setahun wafat COVID. Naudzubillah. Kalau masih bisa bertaubat kepada Allah, bertaubatlah. Jadi 1.000 itu isinya larangan. 1.000 lagi isinya perintah. Aqimus zakah, aqimus sholat. Ya, itu kan perintah. Dirikan sholat, bayar zakat. Itu adalah perintah. Isi di dalam Al-Quran itu menurut Syekh Nawawi ada 1.000 tentang perintah. Terus 1.000 lagi tentang janji. Betapa banyak Allah berjanji kepada kita bagi orang yang beramal soleh. Tentang janji ada 1.000. Ada 1.000 tentang ancaman. Wah, banyak ancaman. Orang yang menyakiti orang lain, orang yang mencuri, orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang wafat dalam keadaan kufur. Tempatnya di mana Pak? Di dalam neraka, diancam oleh Allah. Orang yang tidak bersyukur Allah ancam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Adabku pedih Pak kan. Pedih. Terus 1.000 lagi isinya kisah dan kabar. Isinya tentang Nabi Musa, isinya tentang Bani Israel, isinya tentang Intaqiyah tadi kita baca. Wadrib lahum mazalan ashabal qaryah. Itu adalah tentang misal-misal, kabar, cerita. Cerita itu
isi di dalam Al-Quran itu, cerita-cerita itu, agar kita umat Islam itu tidak melakukan kesalahan sebagaimana kesalahan kaum-kaum terdahulu. Jadi isinya kisah-kisah, kisah dan kabar itu intinya. 1000 lagi isinya tentang ibrah dan tamsil, perumpamaan-perumpamaan. Contoh di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamaan ketika panjenengan menginfakkan harta panjenengan di jalan Allah. Musola bocor, panjenengan infakkan karena musola untuk amal panjenengan ibadah. Seret ditaruh, tenang Ustaz, melalui RT aman sentosa, musola tidak kekurangan. Apa? Pengen ngadakan edah ke depan, kompak semua. Saya yakin RT di sini semuanya kompak. Allahumma amin. Itu ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah, apa kata Allah? Seakan-akan satu fisabilillah kamasali habbatin, seperti dia itu menanam habbah, satu biji dia tanam. Kemudian satu biji itu ambatat sab'a sanabilah, tumbuh menjadi 7 cabang. Setiap cabangnya itu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabangnya isi 100. Kalau sumpamanya 7 cabang, isinya 100, berapa ratus cabang? Berapa ratus biji yang tumbuh? 700. Panjenengan ngasih 1 rupiah, isinya oleh Allah dibalas menjadi 700 rupiah. Kalau seumpamanya panjenengan kan kalau di dompet mau infak itu biasanya cari yang paling kecil, Pak. Warnanya yang merah-merah diselipin sama yang biru-biru itu. Cari yang paling kecil. Ada 2000, oh masih ada 1000 nih, cari. Masih ada 1000 kayaknya menongol 500, cari nggak 500. Tapi tidak apa-apa, apapun bentuk panjenengan infakkan di jalan Allah, semuanya Allah akan kembalikan dengan 700 kali lipatan. Itu adalah janji Allah yang diumpamakan infak dengan habbah, biji-bijian. Terus berapa lagi? 500 isinya tentang halal dan haram. 100 isinya tentang nasih dan mansuh. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Di dalam Al-Qur'an itu, Pak, hukum-hukum di dalam syariat itu ada namanya nasih dan mansuh. Apa ada hukum yang memang dihapus oleh Allah. Makanya bagi ustadz itu harus mempelajari tentang hukum-hukum yang dihapus oleh Allah kemudian diganti dengan yang baru. Yang ditakutkan dia ambil dalil dalam Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran ayat itu sudah dinasih, diperbaharui oleh Allah. Nah, ternyata yang dirujuk adalah yang sudah dihapus oleh Allah, yang tidak dipakai lagi. Makanya harus tahu di mana ayat-ayat yang dinasih, mana yang dimansuh. Terus 66 isi doa, istighfar dan zikir. Berarti semuanya sudah jumlahnya berapa? 6.666 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aslinya Rahman dan Rahim ini sama, Pak. Diambil dari kata rahmatun, kasih sayang Allah. Cuma bedanya kalau Rahman ini kasih sayang yang diberikan Allah di dunia, tidak milih kepada orang yang taat, tidak milih kepada orang yang baik kepada Allah, orang yang baik kepada agama Allah. Rahman ini orang yang taat dikasih, orang yang durhaka dikasih, orang yang maksiat dikasih oleh Allah. Inilah Rahman. Tapi dikasihnya cuma di dunia. Nah kita, Pak, ada 2 harapan. Rahmannya dapat, Rahimnya ada. Rahim ini hanya diberikan kepada orang Islam saja, Pak. Kepada kita ketika kita wafat dalam keadaan Islam, ketika kita disiksa oleh Allah, banyak pintu-pintu yang akan menyelamatkan kita.
Ada pintu syafaatnya Nabi, ada syafaatnya Al-Quran, ada syafaat anak-anak umur yang masih kecil, yang belum balik wafat tapi dia sabar. Itu akan menunggu dia, akan mengajak, akan siapkan, kan dia bangun rumah di surga. Anak-anak kita itu akan ditunggu. Cuma kebanyakan anak-anaknya sudah bangun, Pak. Anaknya sudah tapi orang tuanya yang kadang yang membatasi, yang menggagalkan rumah yang sudah dibangun oleh anak-anaknya. Insya Allah kita doakan malam hari ini kalau kita bukan mendoakan si kecil ini sebenarnya, mendoakan orang tuanya, karena si kecil sudah dijamin masuk surga. Kita doakan orang tuanya dalam keadaan soleh sampai ke hari kiamat, mereka dalam keadaan wafat dalam keadaan iman kelak. Amin. Dan anaknya menunggu dengan gembira di surganya Allah Subhanahu, dan mendoakan almarhumah yang sudah sepuh-sepuh yang meninggal ini agar oleh Allah ampuni dosa-dosanya, almarhumah yang kita sebutkan tadi. Jadi jangan sampai Allah sudah siapkan, Allah sudah janjikan rumah di dalam surga, karena anak kita wafat, kita tabah, istrinya tabah, kemudian kita bermaksiat. Artinya kita tidak masuk ke dalam surga bukan karena tidak disiapkan Allah. Mana katanya Allah kalau anak wafat masih kecil belum balik disiapkan surga? Disiapkan oleh Allah. Cuma yang menghalangi masuk surga dia bermaksiat, wafat tidak dalam keadaan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika kita amalan kita, karena sebanyak apapun amalan ada kemungkinan muflis, Pak. Ada kemungkinan bangkrut kita di yaumil akhirah. Dengan riyaknya, dengan sombongnya terhadap amalan kita, dengan ilmu kita, dengan pangkat kita, dengan perbuatan baik kita, itu semua riya itu akan menghapus amal yang banyak. Maka kalau amal itu kita sudah banyak beramal tapi tidak bisa menyelamatkan kita, masih ada harapan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nah, malam tadi kita sudah melakukan apa? Maulid Nabi, ikhlas tidak ikhlas. Kalau masalah maulid Pak, nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang selawat kepadaku 1 kali selawat, maka Allah akan membalas dengan 10 kali selawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allah itu kan merintah, Pak. Tapi sebelum merintah, Allah itu tidak merintah dulu, kecuali Allah Subhanahu wa taala melaksanakan, Pak. Kita disuruh zakat, kita disuruh puasa. Disuruh enggak oleh Allah puasa? Disuruh enggak kita sholat oleh Allah 5 waktu? Tapi Allah sholat enggak, Pak? Enggak, Pak. Allah bayar zakat tidak, Pak? Enggak, Pak. Tapi ketika ingin perintah kepada panjenengan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ketika ingin sallu alaihi wasallimu taslima, tapi ketika Allah perintah, sebelum Allah perintah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan, Allah sudah berselawat, wahai orang yang beriman. Tidak hanya Allah perintahkan, itu malaikat. Allah malaikat itu diajak selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu. Nah, ini yang kita insyaallah akan dapatkan kita. Tadi wah ustaznya kok bacanya panjang banget ini, cepat-cepat dulu ngantungin ngerokok. Nggak apa-apa, Pak. Kalau sumpamanya parkan yang begitu nggak apa-apa, parkan. Ditambah sering senggol-senggolan sama Pak Budi. Lama banget Ustaz ya, seumpamanya, tapi enggak kita lihat tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, ini alif lam mim. Alif lam mim ini Allahu a'lamu bi muradihi. Adapun Allah a'lamu yaitu lebih tahu. Allah adapun Allah a'lamu yaitu lebih tahu bi muradihi dengan maksud, bimuradihi dengan maksud, bimuradihi dengan yang dimaksud, yang dimaksudkan, bidzalika dengan lafaz alif lam mim tersebut. Jadi Allah yang Maha tahu alif lam mim itu apa artinya.
Bimakna bimuradihi dengan bidzalika dengan maknanya di dalam ini. Surah Al-Baqarah ini luar biasa, Pak. Makanya tahlil yang kita baca itu luar biasa. Kalau ada yang mengatakan bid'ah kepada tahlil ini sangat menyakitkan sekali, Pak. Kenapa tidak? Maulid kalau seumpamanya sampai tadi kita tahlil kan? Ada yang mengatakan bid'ah enggak tahlil? Ada. Yasin, ada yang mengatakan bid'ah enggak Yasin? Banyak. Maulid Nabi ada yang mengatakan bid'ah enggak sama Maulid Nabi? Banyak, Pak. Kalau sampai itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya masuk neraka, Pak. Yang diundang masuk neraka, yang undang masuk neraka, yang paling panas ustadz yang mimpin. Wah, panas kita, Pak. Hah? Nah, tapi enggak, insya Allah di dalam tahlil yang kita baca itu luar biasa, Pak. Ada surah Fatihah, ya. Surah Fatihah ini, Pak, surah yang tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tadi juga kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun, surah terakhir dari surah Al-Baqarah. Ternyata bahagialah kata malaikat Jibril, kata malaikat berbahagialah engkau Muhammad karena engkau mendapatkan dua nur. Apa yang dimaksud dengan dua nur? Surah Al-Fatihah dengan akhir surah di dalam surah Al-Baqarah, dan semua itu ada di dalam tahlil yang kita baca tadi. Terus sekarang Al-Fatihah dengan akhir surah Al-Salam. Abu Umamah Al-Bakhili ini mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yaqulu, bersabda Nabi, berkata Nabi. Apa sabda Nabi? Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Panjenengan, Pak, di rumah anak-anaknya sempatkan baca. Enggak bisa satu juz, baca satu makro. Enggak bisa satu makro, baca satu ayat. Enggak bisa satu ayat, baca satu huruf setiap hari. A, ba, ta. Yang penting istiqomah. Apa yang terjadi? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu, Pak, kelak Al-Qur'an itu akan datang menjadi syafaat kepada orang yang membacanya. Tapi tadi saya lihat baca Yasin, walaupun saya percepat, baca semua, hafal di luar kepala. Di dalam pimpinan Pak RT ini, Pak RT saking hafalnya sampai begini. Menghayati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Iqra'uz Zakhrawaini, bacalah dua bunga. Apa yang dimaksud dua bunga itu? Al-Baqarah wa surata Ali Imran. Ada surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah ini luar biasa sama Ali Imran ini, Pak. Makanya ketika dibaca tahlil tadi ada surah Al-Baqarahnya. Fa inna ma ya'tiyani yaumal qiyamah. Kedua surah ini, Al-Imran dengan Al-Baqarah ini akan datang semuanya nanti di hari kiamat. Mau ngapain dia? Ka'annahuma wayayatani, dia datang seperti bayang-bayangan. Wa ka'annahuma wa mamatani, seperti dua awan. Au ka'annahuma firqani min tayrin sawaffa tuhajjani anis sahabiyah. Atau seperti gerombolan, dua gerombolan burung, Pak. Yang mana burung ini berbaris, dia ingin membela pembaca Al-Quran itu. Jadi kalau penjenengan lihat apa namanya, burung itu lagi gerombolan, biasanya kan, itu nanti Al-Quran yang panjenengan baca itu, Pak, akan berbentuk seperti awan, akan berbentuk seperti bayangan yang akan hadir kepada panjenengan. Untuk apa? Untuk membela panjenengan yaumal qiyamah. Ketika mau dipukul, mau disiksa oleh malaikat, datang dia bersaksi, jangan, dia ikut tahlil di rumahnya Pak Wahyu. Dia baca surah Al-Baqarah, walaupun ternyata 1 tahun sekali. Kebetulan dia nggak kerja pada malam hari itu akan datang. Akan datang. Iqra' surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah.
Fa inna akhadaha barakatun, karena membaca mengambil surah Al-Baqarah ini merupakan banyak keberkahannya. Wa taraka hasratun, orang yang tidak membaca Al-Baqarah ini akan menyesal, penuh penyesalan. Makanya walaupun kita membaca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, ini kan kita sudah membaca surah Al-Baqarah, kita bisa menggugat. Saya dulu baca Al-Baqarah, ya Allah, kenapa engkau mau menyiksa saya? Kalau masih ada kesempatan ngomong. Takut banyakkan dosanya. Tapi insya Allah ini adalah janji Allah. Janji Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tastati'uhal batalah, dan orang-orang tukang sihir itu tidak akan mampu mengalahkan orang-orang yang ahli membaca surah Al-Baqarah. Sebanyak apapun tukang sihir yang ingin berniat jahat kepada mereka, oleh Allah Subhanahu wa taala dimenangkan dia dengan keberkahan surah Al-Baqarah. Dalikal kitab la raiba fi. Dalika, adapun dalika ini, ai hadza, maksudnya adalah ini, al-kitabu al-Qur'an. Al-kitabu al-Qur'an, kitab itu di dunia ini Pak yang kita wajib ketahui ada berapa Pak? Ada 4. Padahal sebenarnya kitab yang turun ke bumi ini ada 104 kitab. Banyak sekali. 60 itu turun kepada Nabi Sid, 30 turun kepada Nabi Ibrahim, 10 turun kepada Nabi Musa sebelum Taurat turun. Itu semua namanya suhuf, lembaran-lembaran, belum menjadi kitab. Kemudian itu sudah 100. Kemudian ditambah dengan Taurat, diturunkan kepada siapa Taurat? Nabi Musa. Diturunkan Zabur kepada Nabi siapa? Daud. Diturunkan Injil kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Kemudian diturunkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita kaji malam hari ini. Alladzi yaqra'uhu Muhammadun, alladzi, yang mana kitab tersebut, alladzi yaqra'uhu, alladzi yang yaqra'u membacahu terhadap alladzi Muhammadun, siapa Muhammad, la raiba, yaitu tidak ada la raiba fihi, ay la syakka, tidak ada keraguan, fihi di dalam kitab, annahu min indillahi, bahwasanya kitab ini min indillahi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatun nafi, adapun jumlah nafi, jumlah la raiba fi ini khobarun, adalah menjadi khobar. Kalau ada khobar pasti ada mubtada. Mana mubtadanya? Mubtada'uhu, adapun mubtada'nya khobar, dzalika, yaitu dzalika. Wal isyaratu bihi, wal isyaratu adapun isim isyarah, wal isyaratu adapun isyarah bihi dengan dzalika. Ini kan dzalika itu kan artinya itu, tapi kok diartikan ini? Kenapa? Litakdim, untuk mengagungkan. Dzalik itu tetap artinya ini, walaupun dzalika itu biasanya menggunakan dzalika bermakna itu. Huda sebagai huda, menunjuk, huda petunjuk, huda yaitu petunjuk. Kitab ini sebagai petunjuk, ai khobarun tsani, menjadi khobar yang kedua, ay hadin, yang menunjukkan. Jadi Al-Quran itu yang menunjukkan, artinya sebenarnya yang menunjukkan adalah Allah Subhanahu. Nabi Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk, Pak. Tidak bisa memberikan hidayah Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad itu adalah yang membawa hidayah. Siapa yang memberikan petunjuk? Adalah Allah Subhanahu. Di dalam surah Al-Qisas ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah berfirman, wahai engkau Muhammad, engkau la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Karena pada masa itu Rasulullah
berjuang untuk mengislamkan orang, Pak. Kan digempur dari mana-mana. Pengennya itu keluarganya dulu, orang-orang yang dia cintai masuk Islam dulu. Ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk hidayat kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah tahu kepada siapa yang akan diberikan petunjuk. Terus lil muttaqin, petunjuk lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. As-sairina yang menjadi atau yang kembali. As-sairina yang kembali atau yang menjadi ila taqwa, kepada takwa, bimtisali awamiri, bimtisali awamiri, dengan melaksanakan, dengan mentaati perintah-perintah, wajtinabin nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya Allah, li'ittiqaihim bidzalikan nari, karena menjauhi mereka orang yang muttaqin bidzalikan nari, terhadap api neraka. Yang dimaksud orang yang bertakwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, orang yang melakukan segala perintahnya Allah. Allah nyuruh sholat, Allah nyuruh zakat, Allah nyuruh puasa, dikerjakan semua. Dan menjauhi larangannya, disuruh zina, dilarang berzina, dilarang menyakiti tetangga, dilarang menyakiti orang-orang keluarga sekitar dan sebagainya. Itu larangan ada Allah. Kalau panjenengan kita semua melakukan itu, kita semua disebut orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijanjikan ada Allah banyak hal, Pak. Di antaranya Allah akan ambil kesulitannya, diberikan jalan keluar, solusi-solusi yang terbaik kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup dua ayat ini, semoga bermanfaat, Pak, kepada kita semua. Biasanya sampai jam 12 biasanya ngajinya kita. Cuma saya lihat sudah mulai miring-miring. Cuma alhamdulillah, semoga walaupun tidak banyak, cuma bagi kita yang tidak banyak, kalau panjenengan sudah banyak sekali. Cukup sekian, mohonkan maaf apabila ada prakata, ada omongan, khususnya Pak RT, khususnya Ustaz Jamil, dan khususnya kepada sahibul hajah. Malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan. Semoga apa yang disajikan malam hari ini Allah ganti dengan beribu-ribu ganti kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.